Selamat bertemu kembali di kelas agama anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang Yesus Kristus dan Perjanjian Baru. Kalian belajar dan menemukan bahwa dari seluruh kitab di Perjanjian Baru itu menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus. Mulai dari kisah kelahirannya, karyanya selama di dunia, kematiannya, sampai kebangkitannya dan hingga ia naik ke surga. Nah, mengapa Yesus yang utama diberitakan di dalam Perjanjian Baru? Kita juga sudah belajar bahwa karena Yesus adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang apa manfaat Alkitab bagi kehidupan. Kamu bisa membuka dalam handout 4 dan 5. Ya. Nah, kamu sudah belajar banyak tentang Alkitab. Kamu juga membaca banyak sekali buku selama kamu hidup, sejak kamu lahir sampai sekarang. Nah, siapa yang sangat suka membaca buku? Bu Fani rasa semua orang suka membaca buku ya. Buku apa yang paling kalian sukai? Buku tentang petualangan? Atau dongeng? Atau komik? Atau buku yang lain lagi? Ya, kamu pasti punya banyak sekali buku yang kamu sukai. Nah, mengapa kalian suka buku itu? Mungkin karena tokohnya menarik. Mungkin juga karena mengajarkan kamu banyak hal. Atau mungkin karena ceritanya menegangkan. Nah, tahukah kalian, Alkitab adalah buku yang paling laris di dunia. Mengapa? Kita akan belajar sama-sama ya. Nah, Ibu Fani punya 2 gambar. Ada buku anak yang bisa dibaca oleh semua orang, dan ada juga Alkitab. Ya. Nah, Alkitab ini menjadi buku yang sangat penting dan sangat laris, karena dia bukanlah buku biasa. Mengapa? Karena Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah sendiri yang dituliskan oleh penulis-penulis di Alkitab, dan semua isinya adalah kebenaran. Buku lain mungkin belum tentu berisi hal-hal yang benar. Mungkin hanya sebatas dongeng, mungkin hanya imajinasi penulisnya. Tapi Alkitab adalah benar-benar kebenaran. Itulah hal yang membedakan Alkitab dengan buku lain. Nah, Alkitab sendiri memiliki manfaat. Ya. Manfaatnya ada 4. Ya, kamu bisa temukan di ayat yang ada di handout. Kamu bisa baca ayatnya dan kita akan membahasnya bersama-sama. Manfaat pertama adalah Alkitab mengajarkan kebenaran. Di sini ada gambar orang mengajar, di papan ada salib dan ada yang mendengarkan. Jadi Alkitab membantu kita mengetahui apa yang benar. Ya, firman Allah memberitahu kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan akhirnya orang tersebut bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan keselamatan. Sebab satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kita dapat mengetahui manfaat pertama adalah untuk mengajarkan kebenaran. Sebab Alkitab isinya adalah kebenaran. Jadi yang diajarkan di dalamnya semua adalah kebenaran. Kita pindah pada manfaat yang kedua.
Kalau lihat Alkitab di gambar itu seperti cermin ya. Jadi Alkitab membantu untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Ini manfaat kedua. Ya. Nah, firman Allah ketika kita membacanya akan menolong kita untuk memahami perkataan-perkataan Allah yang menegur kesalahan, supaya kita akhirnya sadar, lalu kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, itu berarti ketika kita membaca Alkitab, kita seperti bercermin, melihat apakah muka kita kotor, apakah rambut kita berantakan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita melihat apakah hidup kita yang kita lakukan sudah benar atau masih salah, dan Alkitab akan menunjukkan kesalahan kita. Misalnya, ketika kamu membenci temanmu, lalu kamu membaca Alkitab dan menemukan bagian di mana Yesus mengampuni orang-orang yang membenci dia. Yesus mengampuni orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Itu berarti Alkitab sedang menegur kamu dan menunjukkan kesalahan kamu supaya kamu bisa memperbaikinya. Nah, Alkitab yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan kita. Dari yang tadinya sombong menjadi seseorang yang rendah hati. Dari yang tadinya pemarah menjadi seorang yang baik hati. Dari yang tadinya pelit menjadi seorang yang mau berbagi. Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Artinya, setelah kesalahan-kesalahan kita dibukakan, Alkitab membantu kita untuk memperbaiki apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, Yesus sendiri memberi teladan melalui kehidupannya di dunia ini, dan Dia mau supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang berdosa dan mengikuti teladannya, sehingga semakin hari kita menjadi anak-anak yang serupa dengan Kristus. Serupa berarti sama dengan Dia, sama dalam hal kasih, sama dalam hal berbuat kebaikan, sama dalam hal mengampuni, sama dalam hal-hal baik yang lain. Akhir, manfaat Alkitab adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ini di sini ada gambar kompas ya anak-anak. Biasanya kalau mau menjelajah, kita membutuhkan kompas. Sebab kalau tidak, kita bisa kehilangan arah atau kita bisa tersesat dan tidak bisa pulang. Nah, Alkitab sama seperti kompas, sama-sama menjadi penunjuk arah. Bedanya adalah Alkitab menunjukkan arah yang benar untuk kehidupan kita. Alkitab menunjukkan kita kemana kita harus pergi, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, dan sehingga kita bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Ya, seperti di Amsal 22 ayat 6, di situ dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita belajar Alkitab dari kecil, maka ketika kita besar, kita akan tahu apa yang benar yang dinyatakan Alkitab, sehingga kita akan terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk belajar Alkitab. Nah, kita ingat ada 4 manfaat Alkitab ya. Yang pertama, mengajar kita dalam kebenaran. Yang kedua, menyatakan kesalahan kita. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan kita. Yang terakhir, mendidik kita dalam kebenaran. Demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang kamu pikirkan ketika belajar,
kamu boleh mengirimkan pesan ke Ibu Fani. Ya, boleh lewat chat, boleh lewat apa saja. Nanti Ibu akan buatkan video dan membahas setiap pertanyaan kamu. Ya, Ibu tunggu ya. Kalau ada kesulitan, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu berpikir, ini apa ya jawabannya? Nah, kamu bisa kirimkan. Ini ada info penting sebelum Ibu tutup. Minggu depan kita akan formatif 2 ya. Bahannya dari handout 3, 4, dan 5. Selamat mempersiapkan anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa.